Oke, baiklah. Nah, eh, untuk pertemuan pertama, kita akan melihat dulu atau review dulu bahkan topik-topik atau materi yang sudah pernah kita bahas di semester sebelumnya. Nah, kita akan belajar tentang proses perkembangan individu dan fase-fase perkembangan individu. Ini tentunya berbeda dengan pembahasan kita di semester sebelumnya. Nah, kita review dulu kira-kira. Nah, ini kan psikologi perkembangan kalau kelas reguler waktu itu UASnya ini ya, apa namanya, lisan gitu. Mungkin ada beberapa yang masih ingat gitu, atau bahkan ada beberapa yang sudah lupa lagi, mari kita review gitu. Nah, psikologi perkembangan sesuai dengan kata asal katanya dari psikologi dan perkembangan. Nah, psikologi itu adalah jiwa gitu. Dan logos itu berarti ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa. Tadi ya sudah kita bahas juga psikologi itu apa. Dan ada kata perkembangan. Perkembangan di sini adalah proses perubahan yang sistematis dan progresif ya, dari masa konsepsi hingga dengan kematian. Nah, konsepnya ini lifespan development, tracing the physical, social, emotional, and cognitive development from birth to death. Jadi ini tuh mencari atau menjelajahi tugas perkembangan dari aspek sosial, fisik, emosional, dan kognitif dari lahir hingga meninggal gitu, hingga mati kematian. Dan di sini, nah perkembangan manusia itu adalah perkembangan psikologi perkembangan itu adalah cabang gitu dari ilmu psikologi yang membahas tentang berkembangnya hidup manusia dari masa konsepsi sampai masa tua. Kemudian pandangannya adalah lifespan perspektif atau suatu rentang kehidupan yang sangat panjang. Jadi psikologi perkembangan itu pasti akan terus berkembang gitu seiring masa kehidupan manusia gitu. Perkembangan akan selesai ketika manusia itu sudah dinyatakan tidak ada gitu di dunia ini. Jadi tidak ada perkembangan ketika kita meninggal gitu. Ketika sampai saatnya kita meninggal gitu. Dan selama kita belum meninggal masih hidup gitu, artian masih hidup ya pasti akan terus berkembang dari segi apapun itu gitu. Dan konsep utamanya, nah di sini adalah kepribadian dan aspek kejiwaan yang berkembang secara dinamis dan sistematis dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, proses dari perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh tadi nature, masih ingat ya, sama nurture, bawaan dan lingkungan. Dan kondisi-kondisi fisik dan karakteristik psikologis tertentu yang dimiliki seorang sejak lahir itu berinteraksi dengan stimulus-stimulus dan pengalaman gitu dari yang diperoleh dari lingkungan. Jadi setiap perkembangan itu ada karena adanya stimulus dari luar gitu. Jadi ketika tidak ada stimulus itu tidak akan berkembang. Jadi untuk bisa berkembang kita perlu stimulus gitu. Nah, kemudian kita lihat konsep perkembangannya. Ini sudah pernah kita bahas juga di semester sebelumnya ya, tentang perkembangan itu adalah artinya bertumbuh, pertumbuhan, terus tentang kematangan, tentang belajar, tentang latihan, dan tentang perubahan. Itu konsep dari perkembangan. Kemudian manfaatnya, nah manfaatnya sekilas aja ya. Ini tentang mencari informasi gitu tentang karakteristik individu. Kemudian kita sebagai konselor itu akan membantu kita dalam penyelenggaraan proses bimbingan dan konseling. Kemudian bisa memahami gitu proses dinamika dari psikologis, dari fisik. Ada kan ada faktor psikologis, ada yang dari biologis gitu atau didaktis. Nanti kita bahas di fase-fase perkembangannya. Nah, terus kemudian memfasilitasi perkembangan individu secara tepat, sehingga individu berkembang secara optimal dan dapat menyesuaikan pola didik sesuai dengan kebutuhan anak.
Maksudnya di sini kan kita sebagai bimbingan konseling pendidikan Islam. Nah, di situ kan ada kata pendidikan. Nah, kata pendidikan mungkin bisa saja kita disiapkan gitu untuk jadi apa namanya untuk jadi seorang pendidik gitu, bahkan guru BK lah gitu ibaratnya. Atau kalau enggak jadi guru BK juga ya kita nanti apalagi yang perempuan pasti akan jadi ibu gitu. Dan di sini kita akan belajar bagaimana caranya mendidik gitu sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian, nah kita review, tapi kayaknya kalau review dari 4 ini kita bakal lama ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi, harus banyak baca ya. Literatur reviewnya tuh harus banyak gitu. Dari proses pertumbuhan dan bedanya pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa, dan apa bedanya, itu kan udah pernah kita bahas. Nah, nanti teman-teman silahkan dibaca ulang supaya nanti ketika mata kuliah ini tidak terlalu eh, apa namanya lupa banget atau nggak tahu banget gitu dari nol atau keliru gitu. Kemudian ada prinsip-prinsip perkembangan, sudah dibahas juga. Teori perkembangan manusia, sumber tugas perkembangan juga sudah kita bahas. Dan, nah, di sini ada proses perkembangan. Nah, proses perkembangan itu ibaratnya kita analogikan gitu sebagai suatu sesuatu yang secara aktif itu akan terus selalu berubah gitu dari masa ke masa. Baik itu dari pas kita lahir maupun sampai sekarang gitu. Kita bisa sampai sekarang karena adanya perkembangan gitu. Dan di sini ada alasan-alasan dari proses perkembangan. Jadi proses perkembangan itu dalam khususnya ya di sini di psikologi perkembangan itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mendalami tentang bagaimana manusia itu tumbuh gitu dan berubah dari masa lahir sampai sekarang. Oke, satu tentang masa perkembangan yang cepat. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat masa perkembangan yang paling cepat itu berada di fase bayi ya. Bayi sangat cepat banget gitu tumbuh kembangnya, mau itu dari aspek fisik, mau itu dari kognitif, motorik. Eh, jadi di sini tugas kita sebagai pendidik gitu membantu untuk memberikan stimulasi gitu ya pada eh, anak atau pada individu di masa-masa tertentu. Jadi supaya kita bisa menstimulasi mereka dengan cara yang tepat lah gitu. Dan dilihat dari masa perkembangan yang cepatnya. Dan biasanya fasenya berada di fase bayi. Kemudian pengaruh yang lama. Nah, karena misalkan pengalaman di masa awal kehidupan itu sangat penting ya, atau sangat berpengaruh gitu untuk keberlangsungan atau perkembangan individu di selanjutnya. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa misalkan perkembangan di awal itu harus sesuai dengan tugas perkembangannya gitu. Karena pengaruhnya akan sangat lama gitu nantinya. Makanya harus dipastikan di fase atau di pengalaman awal masa kehidupan itu individu yang mempunyai perkembangan yang sangat bagus gitu, yang maksudnya yang sesuai dengan tugas perkembangannya gitu. Kemudian yang ketiga proses yang kompleks. Nah, benar ya perkembangan itu adalah proses yang sangat kompleks karena kenapa? Karena sifatnya multidimensional gitu. Multidimensional itu melibatkan yang antara interaksi biologis, terus psikologis maupun dari segi sosial gitu. Jadi tidak hanya melihat dari aspek psikologisnya aja, tapi dari multidimensional gitu, dari aspek fisik tadi, aspek sosial, dan aspek psikologis gitu. Kemudian yang keempat, nilai yang diterapkan. Nah, nilai yang diterapkan itu nanti dari pemahaman kita tentang perkembangan. Jadi pemahaman kita tentang perkembangan nih akan menentukan nilai gitu. Nilai apa? Nilai yang diterapkan terhadap individu. Jadi misalkan ibaratnya kalau kita
akan menyusun suatu metode gitu ya, atau ya metode pembelajaran gitulah yang sesuai dengan tahap atau masanya, ya kita harus tahu dulu gitu. Kira-kira di usia segini tuh nilai yang harus diterapkan tuh apa gitu. Dan ya dengan itu kita bisa menjadikan pembelajaran efektif gitu. Dan yang terakhir adalah masalah yang menarik. Nah, di sini memang masalah manusia itu pasti unik ya, unik banget gitu, beda-beda. Jadi nanti kalau misalnya kita melihat fenomena fenomena masalah yang menarik, itu kita harus teliti gitu. Jangan sampai ini nih menarik tapi ya udahlah gitu. Tapi dengan adanya mata kuliah ini kita belajar untuk melihat gitu masalah-masalah yang terjadi gitu, khususnya di masalah perkembangan gitu. Karena kan eh, ibaratnya otak manusia juga menurut kita gitu kadang sangat 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 mistik gitu, aneh gitu. Kadang cara berpikir otak tuh susah gitu, susah kita pelajari. Nah, makanya dengan meneliti masalah-masalah yang menarik itu akan membantu kita gitu untuk melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di individu itu seperti apa. Tuh. Nah, sekarang fase-fase perkembangan. Nah, di sini biasanya kita eh, mempelajari ya tentang fase perkembangan tuh pertama fase prenatal, terus fase bayi, terus ada lagi fase kanak-kanak awal, tengah dan akhir, dan fase remaja, dan yang terakhir fase dewasa dan lansia. Nah, nah kita bagi-bagi lagi. Nah, fase-fase perkembangan itu ada tiga. Ada fase biologis, ada fase didaktis, ada fase psikologis. Nah, nanti kita lihat satu persatu lah ya. Oke, kita lihat fase-fase perkembangan itu berdasarkan biologis. Nah, di sini ada empat ilmuwan ya yang atau ahli yang mengemukakan tentang fase-fase perkembangan yang didasarkan dengan fase biologisnya. Yang pertama dari Kresmer. Nah, kalau Kresmer ini dilihat dari kondisi tubuh. Jadi yang dilihat apa? Yang dilihat kondisi tubuhnya gitu. Sebentar ya, Ibu stop share dulu. Oke. Hmm, sebentar. Ya, nah, ini udah muncul belum? Belum muncul ya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oke, Nah, udah, ada Ibu ada. udah. Oke. Yang pertama itu ada Vulungs periode 1. Nah, di sini di usia 0 sampai 3. Ini sebenarnya belum kita pelajari, tapi mungkin kita sudah paham gitu. Apa yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya itu eh, secara general. Nah, kalau di sini itu lebih dispesifikasi gitu. Pertama bisa dilihat dari biologisnya kan. Biologis ya, ingat ini dari biologis, dari kondisi tubuhnya. Nah, ada ada individu di usia 0 sampai 3 itu namanya Pulungs periode 1. Itu menurut Kesmer ya. Nah, di sini pada masa ini anak itu dalam keadaan pendek, gemuk, terus bersifat terbuka, mudah bergaul dan mudah didekati. Nah, itulah kenapa kalau misalnya bayi itu biasanya gendut geningan. Jadi, nah iya mah bayi teh gendut, hampir semua bayi itu gendut. Setuju gak? Ada gak bayi yang kurus gitu? Setuju. Nah, setuju karena memang si bayi itu jangan jangan body shaming gitu ya. Misalkan ada bayi usia 0 sampai 3 tahun gitu. Eh, itu dalam keadaan gemuk gitu. Dan memang itu teh masanya gitu. Namanya tuh masa Vulungs periode. Jadi pendek
gemuk, terus misalkan gampang gitu kalau misalnya mau gendong, mereka nggak akan nangis gitu. Mudah didekati juga gitu, mudah seri, tanpa memandang itu teh siapa, kita orang baru atau bukan. Nah, karena itu masanya gitu. Nah, yang kedua, di usia 3 sampai 7 tahun itu namanya stretching period 1. Nah, di mana di sini kondisi badan anak itu tanpa langsing. Jadi mungkin awalnya gemuk, jadi agak langsing gitu. Dan biasanya anak tertutup, sukar bergaul dan sukar didekati. Jadi susah banget gitu. Kadang kalau kita baru ketemu anak nih yang nggak pernah atau jarang gitu, pasti kalau misalnya kita mau minta yap gitu gendong, mereka tuh kan nggak mau ya, nggak mau gitu. Jarang banget bayi yang mau digendong di usia 3 sampai 7 gitu. Ya itu karena memang pada masanya seperti itu gitu. Mereka tidak akan mau kepada orang yang asing gitulah, asing di mata mereka gitu. Nah, itu wajar karena ini emang di fasenya gitu. Nah, kemudian ada lagi setelahnya di usia 7 sampai 13 tahun itu dalam namanya pulung lagi ya, tapi periode 2 itu keadaan fisik anak tuh kembali gemuk. Jadi kadang ada anak tuh yang kembali gemuk lagi gitu setelah misalkan usia 3 sampai 7 teh ada langsing lah gitu. Karena ibaratnya di stretching periode 1 ini atau usia 3 sampai 7 tahun ini mereka sudah mulai bergerak aktif. Jadi capek lah gitu kayak capek lah ibaratnya mah gitu, beraktivitas gitu. Dan di usia 7 sampai 13 tahun kadang anak bisa kembali gemuk gitu. Kemudian ada stretching periode 2 di usia 13 sampai 20. Dan di sini keadaan fisik anak kembali langsing. Jadi untuk menentukan kita langsing atau enggaknya itu biasanya di usia 13 sampai 20 tahun gitu. Nah, kemudian fase yang kedua itu berdasarkan Aristoteles, masih berdasarkan biologis ya. Jadi Aristoteles ini membagi menjadi 3 fase. Pertama, fase bentar. Pertama, fase 1, umur 0 sampai 7 tahun. Di sini masa anak kecil, kegiatan anak waktu ini adalah hanya bermain. Nah, memang anak usia 0 sampai 7 tahun, jangan heran gitu. Memang fasenya itu harus banyak bermain. Dan biasanya fase ini diakhiri dengan adanya pergantian gigi. Jadi berakhirnya fase 1 itu biasanya ditandai dengan bertumbuhnya gigi gitu. Dan kemudian ada fase 2, usia 7 sampai 14. Itu masa sekolah di mana anak mulai belajar di sekolah dasar. Dan di sini biasanya emang anak kelas 1 SD itu usia 7 tahun sampai 14 kan. Nah, biasanya itu dimulai dari tumbuhnya gigi dan diakhiri dengan kelenjar kelamin yang mulai berfungsi. Itu batasannya ya. Kelenjar kelaminnya mulai berfungsi dan ditandai dengan giginya yang udah tumbuh. Kemudian fase 3, usia 14 tahun sampai 21 tahun. Ini adalah masa remaja atau pubertas. Masa ini adalah masa peralihan atau transisi dari anak menuju dewasa. Nah, proses atau periode ini dimulai ya sejak berfungsinya kelenjar kelamin yang tadi, kan berakhirnya fase 2 tuh diakhiri dengan ketika kelenjar kelamin itu mulai berfungsi. Dan ketika kelenjar kelamin mulai berfungsi, itu tandanya itu anak usianya udah di fase 3 gitu, usia 14 sampai 21 tahun. Sampai seorang anak itu memasuki usia dewasa gitu. Nah, ini pubertas, masa pubertas ya. Oke, lanjut. Berdasarkan Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud itu tentang perkembangan. Nah, ini yang menarik. Kalau misalnya tadi kan lebih ke apa namanya biologis ya, fisik. Emang biologis, fisik gitu. Dan yang ini lebih ke psikoseksualnya. Nah, di sini ada 6 fase. Yang pertama kita lihat ini fase Sigmund Freud ya, oke. Fase oral. Nah, itu fase mulut. Fase mulut ini merupakan sentral pokok keaktifan yang dinamis. Nah,
Teman-teman nanti bisa cek ya di Google Drive, itu Ibu udah masukin e-book tentang perkembangan peserta didik. Nanti teman-teman bisa baca di sana lebih lengkapnya gitu, penjelasan lebih lengkapnya. Nah, fase oral nih, kita lihat dulu fase oral. Fase oral itu kan mulut ya, biasanya mulut. Nah, ketika misalkan itu kan menurut Sigmund Freud itu ibaratnya psikoseksual itu adalah apa? Lebih ke ya kalau misalnya kita ketika di fase itu terpenuhi kebutuhannya, berarti fase perkembangannya akan baik gitu ke depannya, akan apa tuh dikatakan akan berhasil lah gitu. Nah, kita bisa lihat ya, kalau menurut Ibu ini sangat menarik sih di Sigmund Freud itu kan katanya Sigmund Freud itu melihat atau kepribadian sebagai sebagian besar individu itu dilihat dari dia ketika usia 5 tahun. Jadi nah ini fase palis ya, fase palis yang sangat menariknya gitu. Karena awal perkembangan teh kan berpengaruh besar ya terhadap pembentukan gitu, pembentukan kepribadian dan akan mempengaruhi pribadi orang itu gitu di kemudian hari. Dan di sini ketika misalnya seseorang terpaku pada fase oral atau misalkan fase oralnya tidak diselesaikan dengan baik, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, contohnya di fase oral ini ya, kalau misalnya tidak 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 terpenuhi atau misalkan tidak diselesaikan dengan baik di fase ini, kita biasanya akan ada jebakan akan terjebak gitu di fase oral. Oral itu kan mulut ya. Jadi tentang mulutnya kita tidak selesai gitu. Sampai misalkan seseorang terpaku pada tahap oral ini kemungkinan bakal bergantung pada mencari rangsangan melalui misalkan rokok. Jadi henteu ngarokok teh gatel gitu bibir teh. Ada gak yang kayak gitu nah? Laki-laki ya khususnya. Jadi atau misalkan henteu makan teh gatel gitu atau henteu minum teh gatel gitu. Nah, itu kemungkinan fase oralnya tidak diselesaikan dengan baik gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca ini lebih panjang gitu penjelasannya. Jadi hal yang menyenangkan bagi bayi biasanya kan ini usia 0 sampai 1 tahun. Nah, biasanya mereka apapun yang mereka pegang pasti mereka gegel gitu. Pasti pengen mereka gigit atau hisap gitu. Dan memang karena ini adalah suatu hal yang menjadi daya tarik atau hal yang menyenangkan gitu bagi bayi untuk mencicip dan mengisap. Nah, kemudian yang kedua ada fase anal 1 sampai 3 tahun. Nah, dorongan dan tahapan ini ya berpusat pada alat pembuangan atau kotoran. Nah, kalau ini Sigmund Freud ini percaya bahwa fokus utama dari libido adalah pengendalian kantung kemih dan buang air besar. Nah, jadi biasanya anak usia 1 sampai 3 tahun itu harus sudah mulai kita biasakan untuk toilet training. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kapan kita harus mulai menerapkan toilet training bagi anak gitu. Di usia anal ini 1 sampai 3 tahun. Karena di fase ini kita harus bisa mulai mengarahkan mereka untuk mengendalikan gitu, untuk mengendalikan rangsangan dari fisiknya atau dari biologisnya gitu. Kebutuhan toilet lah gitu ya. Konflik utamanya biasanya kebutuhan toilet training. Nah, yang ketiga fase palis. Ini bingung ya, harusnya ini dibaca dengan baik ya, dengan lengkap gitu karena semuanya menurut Ibu yang ada di e-book ini itu ini banget gitu lengkap, bukan lengkap tapi bisa menjelaskan, mendefinisikan. Nah, kalau ini kan di PowerPoint kan cuma satu bahasan ya, intinya. Nah, fase palis 3 sampai 5 tahun. Fase ini alat kelamin merupakan daerah organ paling perasa. Nah, di
fase PALIS ini fokus utamanya adalah libido alat kelamin. Nah, ini bentar lagi 10 menit lagi kita beres ya, karena Zoom-nya nggak premium. Oke, balik lagi ke fase PALIS, ini di usia 3-5 tahun. Jadi di sini anak mulai bisa mengenali perbedaan dari pria dan wanita. Misalkan kalau laki-laki punya apa, kalau perempuan mah apa gitu, yang membedakannya dan dilihat dari alat kelaminnya gitu. Dan yang keempat ada fase laten. Usianya 5-13 tahun lah. Nah, di sini impuls-impuls cenderung berada pada kondisi tertekan. Nah, karena di sini misalkan fase laten ini ibaratnya saat eksplorasi ya, masa-masa eksplorasi anak gitu. Jadi energi seksual itu sebenarnya ada, tapi diarahkan ke aspek lain seperti misalkan ke arah intelektual atau kognitif dan ke arah sosial atau interaksi sosial gitu. Jadi ada tapi mulai ada tapi tidak ditekan gitu, ditekan dengan aspek yang tadi interaksi dan intelektual gitu. Nah, barulah di masa pubertas fase impuls yang tadi di fase laten itu menonjol kembali. Jadi biasanya di fase pubertas ya itu mulai menunjukkan ketertarikan sesama lawan jenis. Sorry, lawan jenis bukan sejenis ya. Kemudian yang terakhir ada fase genital, umur 20 tahun ke atas. Nah, di mana seseorang telah sampai pada awal dewasa. Nah, biasanya di fase ini dorongan dari psikoseksualnya itu kuat terhadap lawan jenis gitu. Makanya kalau misalnya tidak diarahkan dengan baik, itu akan menjadi penyimpangan. Gitu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya silakan dibaca-baca itu ya di perkembangan peserta didik di ebook di link Google Drive. Oke, yang terakhir ada fase perkembangan berdasarkan biologis menurut Jessie Waring Williams. Pertama ada masa nursery dan kindergarten itu usia 0-6 tahun. Ini masa nursery itu apa namanya? Masa apa itu nursery? Susah di Indonesia kan. Nursery itu perawatan lah gitu. Dan TK itu usia 0-6 tahun, kemudian masa cepat memperoleh kekuatan atau tenaga usia 6-10 tahun. Dan di usia ini, anak usia 6-10 tahun ini biasanya punya kekuatan atau energi yang lumayan gede gitu dari usia sebelumnya gitu. Dan kemudian yang ketiga, fase cepat perkembangan tubuh itu usia 10-14 tahun. Nah, pokoknya ini tuh gampang tinggi gitu biasanya, gampang gemuk kah atau misalkan fase fisiknya pokoknya cepat lah gitu. Kemudian masa adolescence, usia 14-19 tahun. Nah, ini masa perubahan dan kepentingan dan kemampuan anak dengan cepat. Nah, kalau ini lebih ke kognitifnya. Kognitif karena adanya perubahan pola dan kepentingan gitu. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan didaktis. Nah, fase-fase perkembangan berdasarkan didaktis. Nah, didaktis ini ditinjau ya dari segi keperluan materi. Nah, materi apa atau kita perlu apa gitu untuk anak-anak di masa-masa tertentu. Dan supaya kita tahu metode apa yang efektif gitu untuk anak belajar dan mempelajarinya dengan baik gitu. Dan nah, kita lihat menurut Johann Amos Comenius atau Komensky itu ada sekolah maternal atau sekolah ibu itu usia 0-6 tahun. Nah, di sini anak harus mulai diajarkan gitu tentang organ tubuh, tentang panca indera. Dan ini di bawah asuhan ibu atau keluarga. Kenapa disebut sekolah ibu? Karena emang ini biasanya diajarkan oleh keluarga gitu di usia 0-6 tahun. Kemudian ada sekolah vermakula, itu sekolah bahasa ibu. Dan di mana di sini kita harus mulai bisa mengajarkan tentang mengembangkan pikiran, tentang ingatan dan perasaannya. Itu bisa di sekolah
kan udah mulai sekolah nih anak usia 6 sampai 12 tahun teh ya, maupun di rumah gitu, menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Ini pakai bahasa yang akan kita misalkan kita planning anaknya itu bisa bahasa Inggris, berarti ya udah set dari awal itu usia 6 sampai 12 tahun itu mulai benar-benar harus di-setting gitu, belajar bahasa Inggris gitu. Indonesia paling nanti tambahan-tambahan atau misalkan di usia 12 sampai 18 ini. Nah, lanjutnya di sekolah Latina. Nah, sekolah bahasa Latin itu masa anak mengembangkan potensi terutama daya intelektualnya dengan bahasa asing. Nah, kalau misalnya mau mengajarkan anak bahasa asing itu bagusnya di usia ini 12 sampai 18 tahun. Jadi kalau misalnya si anaknya pengen kita pengen anak bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Nah, alangkah lebih bagusnya itu diajarkan di usia 12 sampai 18 gitu. Nah, kemudian 4, masa akademia atau akademi. Ini adalah pendidikan yang tepat bagi anak usia 18 sampai 24 tahun. Nah, ini adalah pendidikan tinggi ya. Eh, pendidikan di perguruan tinggi lah. Ini bagus gitu diajarkan di usia 18 sampai 24 tahun. Seperti kita di masa ini gitu. Nah, fase-fase perkembangan berdasarkan didaktis ya, selanjutnya itu menurut Jean itu 0 sampai 2. Nah, masa nursery itu asuhan. Nah, benar ya, masa asuhan. Terus 2 sampai 12 tahun itu masa pentingnya pendidikan jasmani dan alat-alat indera. Kemudian usia 12 sampai 15 itu masa berkembangnya pikiran dan juga pubertas. Dan yang terakhir usia 15 sampai 20 tahun itu masa pentingnya pendidikan serta pembentukan watak, kesusilaan, serta pembinaan mental agama. Nah, ini kalau misalnya kita mau membentuk watak seorang anak itu biasanya diketatkan di usia 5 sampai 20 tahun. Kalau misalnya pembiasaan itu bisa dimulai dari usia 2 tahun, itu bisa dimulai gitu, pembiasaan. Nah, tapi untuk pembentukan watak atau nanti lebih ke disiplin bangetnya gitu, menerapkan dengan eh, tegas gitu di usia 15 sampai 20 tahun gitu. Nah, ada Maria Montessori. Ini masih didaktis ya. Nah, ini kan teman-teman pasti sering dengar gitu. Anak-anak yang usianya belum masuk TK itu ada kelas Montessori gitu. Nah, ini menurut Maria Montessori ya. Anak usia 1 sampai 7 tahun itu masa penerimaan dan pengaturan rangsangan dari dunia luar melalui alat indera. Kemudian 7 sampai 12 tahun itu masa abstrak di mana anak mulai memperhatikan masalah kesusilaan, mulai fungsi perasaan etisnya. 12 sampai 18 itu masa penemuan diri. Jadi pencarian jati diri gitu di 12 sampai 18. Kemudian 18 sampai 20 masa pendidikan di perguruan tinggi melatih anak akan kepentingan realitas dunia. Nah, ini kenapa kita juga belajar misalkan penjurusan harus benar-benar dijuruskan karena kalian sudah mulai mengerti gitu kepentingan realitas dunia itu seperti apa. Makanya perlu di sini perlu diajarkan gitu. Nah, kemudian ada fase psikologis berdasarkan Oswald Roth. Nah, di sini berdasarkan batas-batas yang tegas dan ditandai dengan 2 masa Trotzalter atau menentang. Nah, ada fase lahir hingga Troz periode 1 disebut masa kanak-kanak awal. Nanti bisa dibaca-baca ya, karena ini kalau misalnya Ibu jelasin satu persatu bakal banyak banget. Ibarat intinya ini tuh di masa ini tuh anak-anak awal tuh pasti ada masanya belum menentang gitu, belum menentang banget terhadap realitas yang ada. Kemudian dari terus periode 1 hingga terus periode 2 disebut masa keserasian atau masa bersekolah. Terus periode 2 hingga akhir masa muda itu disebut fase kematangan atau 14 sampai 21 tahun. Ini batas fase ketiga ini adalah masa remaja. Jadi ini masa-masa ya masa bayi gitulah ibaratnya mah di masa kanak-kanak, kemudian masa remaja. Kemudian berdasarkan Buhler. Ini periode 1 itu perkembangan sikap subjektif menjadi objektif. Jadi yang awalnya subjektif itu jadi objektif tergantung apa yang dia lihat gitu. Kemudian di fase kedua itu makin luas hubungannya dengan benda-benda sekitar mengenai benda-benda secara subjektif. Nah, kemudian fase 3
4 sampai 8 tahun, fase 4 8 sampai 13 tahun, dan fase 5. Ini ada 5 fase ya